Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Mas Adi Maulana Saputra dengan NIM 21051 2140051 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas A dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting dan akan melakukan simulasi. Pengertian dari subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Selanjutnya, tujuan subnetting. Yang pertama yaitu untuk mengefisienkan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 sampai 10 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan pengguna IP address. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam satu network. Untuk selanjutnya yaitu simulasi. Baik, di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada simulasi kali ini saya menggunakan 4 PC lalu menggunakan 2 switch dan menggunakan 1 router. Selanjutnya kita sambungkan PC dengan switch dengan connection otomatis. Kita sambungkan semuanya. Lalu kita sambungkan switch dengan router. Untuk selanjutnya kita setting IP configuration router dengan klik router lalu pilih config, lalu klik gigabyte ethernet 0/0. Kita isi IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita isi subnet masknya dengan 255.255.255.192. Selanjutnya kita
klik on. Setelah itu kita setting untuk gigabyte Ethernet 0/1. Kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.1.65. Selanjutnya kita isi subnet masknya. Ya, subnet masknya sama, yaitu 255.255.192. Selanjutnya kita klik on. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita setting untuk PC-nya. Kita klik PC-nya, lalu klik desktop, klik IP configuration. Selanjutnya kita isi IP address-nya 192.168.1.2. Selanjutnya kita isi subnet masknya dengan 255.255.255.192. Lalu kita isi default gateway-nya dengan 192.168.1.1. Lalu kita setting untuk PC2. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.3. Lalu subnet masknya sama. Untuk default gateway-nya juga sama. Selanjutnya kita setting untuk PC ketiga. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.66. Lalu subnet masknya sama, 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.65. Selanjutnya untuk kita setting PC keempat. IP address-nya yaitu 192.168.1.67. Untuk subnet masknya sama. Lalu untuk default gateway-nya kita tidak usah ubah, kita biarkan saja. Selanjutnya kita lakukan simulation. Lalu klik show all atau none. Lalu edit filter, pilih IP-v4 dan centang ICMP. Selanjutnya kita klik add simple PDU atau kita kirim pesan dari PC1 ke PC2. Selanjutnya kita jalankan. Sini PC1 dikirim ke switch, lalu diterima oleh PC2. Untuk selanjutnya dari PC kedua dikembalikan ke switch dan diterima ke PC1.
maka akan ada tanda centang, maka simulasinya sudah berhasil. Ini kita delete, lalu kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC3. Kita klik add simbol PDU, lalu klik PC1 ke PC3, lalu kita jalankan. Kita coba ulangi lagi. Add simbol PDU dari PC1 ke PC3. Ini dari PC1 dikirim ke switch, lalu dari switch dikirim ke router, lalu dari router dikirim ke switch kedua, dan dari switch kedua dikirim ke PC3. Selanjutnya dikembalikan melalui switch, lalu ke router, lalu kembali ke switch 1 dan diterima oleh PC1. Baik, di sini sudah ada tanda centang, maka simulasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC4, dimana tadi PC4 gateway-nya kita kosongi. Kita coba dari PC1 ke PC4. Selanjutnya kita jalankan. Baik, ini sudah dikirim ke switch, lalu dikirim ke router. Di sini ada tanda silang atau tanda X. Jadi simulasi ini tidak dapat diproses karena pada PC4 tadi gateway-nya tidak diisi atau tidak punya gateway. Jadi dua PC ini tidak pada network yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.